Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tata krama dalam berkomunikasi itu sangat dibutuhkan. Ketika orang memahami bahwa mereka bersalah, tentu harusnya tidak langsung ditunjuk bahwa mereka bersalah, tetapi harus menggunakan kode etik yang istilah orang Jawa mengatakan menang tanpa ngasoraki. Kita menjadi pemenang tapi tidak merasa mengalahkan pihak lain. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui sama-sama bahwa unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, kode etik ini semakin lama semakin ditinggalkan. Terutama di generasi-generasi yang memang dari awal sudah tidak mementingkan tata krama. Misal, ketika kita mengundang orang lain yang lebih tua daripada kita, tentu harus menggunakan kalimat Bapak, Mas, Pak D, Bule, Pak Le, dan seterusnya. Artinya lebih ke arah bagaimana sebutan-sebutan yang mempunyai makna persahabatan. Berbeda sekali di era seperti ini, ketika orang sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi lupa bahwa kita adalah tempatnya lupa dan salah. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Sehingga kondisi-kondisi ini sering menjadi bumerang atas kita. Mau kita kritik, kita sendiri salah. Tidak dikritik, sementara kesalahan ada di depan kita dan kita pun mengetahui. Sebagaimana peribahasa, kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Harus kita akui sama-sama bahwa budaya saling menyalahkan ini harus segera dihentikan. Karena Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sudah menyampaikan, tuba liman saghallahu aibuhu an uyubinnas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk mencari kelemahan diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri, tanpa harus menyalahkan orang lain. Atau dalam bahasa sekarang adalah tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Memahami hal ini, kalau kita tengok pada sisi sudut sekarang, budaya korupsi, budaya kolusi, dan budaya nepotisme masih sangat masif. Mengapa mereka mampu berkorupsi? Satu, karena ada niat. Yang kedua, memang ada kesempatan. Sehingga ketika sekarang ini ada tol langit yang memudahkan kita untuk mencari informasi kapan saja, di mana saja, dalam waktu yang bagaimana saja, itu bisa terkondisi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan keleluasaan kita. Pertama, untuk berpendapat. Yang kedua, untuk menggunakan internet dengan baik. Tetapi setidaknya penggunaan media-media seperti ini harus kita berikan atau kita jadikan sebagai sarana untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang santun. Kita adalah orang yang tertib. Kita adalah orang yang bisa menjadi contoh. Karena kita sebagai umat Islam ini mayoritas. Kalau ada apa-apa yang ada di negara ini, ya yang bersalah tentu yang mayoritas. Andai kata ada yang minoritas melakukan sesuatu, yaitu urusan mereka. Tetapi setidaknya kita sebagai bangsa yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, berketuhanan yang Maha Esa, harus juga mensikapi diri bahwa kita harus menjadi contoh. Sebagaimana yang sering saya sampaikan adalah bahwa
Setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban jawab oleh yang dipimpin. Sehingga tidak perlu kita jauh-jauh menyeleksi orang lain. Tapi yang paling penting bahwa bagaimana kita bisa memberikan wacana yang baik dan mengatakan tidak terhadap hal-hal yang memang dirasa tidak perlu. Memperkaya diri sendiri adalah sesuatu yang tidak perlu. Karena apa? Kita punya undang-undang, kita diawasi oleh hukum, sehingga secara keduniaan kita diawasi oleh hal itu. Tetapi akhirat, kita semua bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan tata krama tadi, kadang-kadang kita lupa bahwa orang-orang yang telah kita pilih, misalnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, itu mereka harus kita hargai. Kita sebut jabatannya, mari Pak Lurah, silahkan Pak Lurah, dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Banyak orang yang mungkin lupa, dia punya jabatan tertentu, tapi kadang asal comot namanya saja. Misalnya, saya atau siapapun yang sering menanggap wayang misalnya. Ini hari ini dalangnya siapa? Kalau yang dalang yang tidak terkenal biasa disebut Bapak A misalnya. Bapak Mantep Sudarsono misalnya. Itu pakai Bapak. Tetapi ketika dalang itu sudah terkenal, sudah masyhur, sudah dihafalkan oleh banyak orang, itu biasanya kalimat bapaknya hilang. Tinggal disebut namanya. Misalnya presiden. Presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Itu presiden kita. Tapi kadang orang juga tidak menggunakan kalimat bapaknya, langsung dipanggil namanya. Ini memberikan contoh yang kurang baik. Sepakat atau tidak sepakat, baik atau tidak baik, itu merupakan pilihan. Pilihan dari mayoritas masyarakat Indonesia. Ya harus kita hormati, apapun kondisinya. Pak Presiden Soeharto, ya kita nyebutnya Pak Harto. Tidak boleh kita jangkar dalam bahasa Jawa. Ini secara tata krama kita jauh dari proses unggah-ungguh seperti ini. Pak Guru, Ibu Guru, ya kita sebut jabatannya. Monggo Pak Guru, mari Pak Guru. Silahkan lenggah Pak Guru. Silahkan lenggah Bu Guru. Dengan jabatannya. Tidak boleh asal comot namanya saja. Itu namanya jauh dari tata krama dan unggah-ungguh. Sehingga dalam hal ini, saya mengajak pada diri saya untuk mari berupaya. Ada atau tidak ada orang yang kita rasani atau kita sebut namanya, pergunakanlah jabatannya. Misalnya Bapak, Ibu, Bapak Camat, Ibu Camat, atau Bapak Bupati, Ibu Bupati, atau yang lain. Jabatan-jabatan struktural atau Bapak Kiai, Ibu Kiai. Tidak boleh mentang-mentang kita yang kita sebut tidak ada orangnya, kemudian kita asal comot namanya saja. Ini tentu kalau dibahas akan panjang ceritanya, tapi esensinya adalah mari kita pergunakan akal sehat kita, mari kita pergunakan pikiran yang baik ini untuk sesuatu yang baik. Karena apabila kita setiap hari mengamalkan kebaikan, maka insya Allah sesuatu akan juga menjadi baik. Al-Quran juga menjelaskan bahwa fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga dengan kita tidak mendiskreditkan sesuatu berdasarkan atas keinginan kita atau anggapan-anggapan kita, atau mungkin dengan maksud-maksud tertentu adalah supaya kita bisa menjadi lebih baik. Wa ta'awanu 'alal birri
wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semoga kita diberikan hidayah Allah untuk selalu berbuat baik dan bisa bermanfaat bagi manusia yang lain tanpa harus menyakiti satu dengan yang lain. Kita menghormati yang tua, kita menyayangi yang muda, hidupkan toleransi, dan mari kita berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga bergabungnya sahabat semua di channel ini akan memberikan dampak positif bagi kami, bagi kita semua, dan selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan dari waktu ke waktu tanpa harus memberikan provokasi, tanpa juga harus memberikan fitnah satu dengan yang lain. Yang intinya adalah mari kita jaga persatuan dan kesatuan dan kita imbangi dengan kasih sayang dan silaturahim. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.